Получен приказ. Есть приказ. Дублирую приказ на пусковые открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang Bayangkan, pada Juni 2025, dunia dilanda berita yang sangat menggemparkan. Rusia dilaporkan bersiap untuk mendirikan basis militer di Indonesia. Bahkan ada kemungkinan melibatkan aspek nuklir. Ini bukan hal sepele. Lokasi yang dikabarkan adalah Papua. Wilayah ini memiliki posisi yang strategis, menghadap langsung ke Samudra Pasifik dan dekat dengan Australia. Begitu informasi ini beredar, reaksi segera memanas. Amerika Serikat dan Australia menjadi waspada. Beberapa media di Australia bahkan mulai bersuara keras dan mempertanyakan tindakan Indonesia. Sebenarnya, Indonesia sudah lama menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kita tidak pernah secara eksplisit memilih untuk menjadi bagian dari kubu manapun. Namun, situasi global saat ini tidak bisa sepenuhnya netral. Ketegangan antara blok Barat dan Timur semakin jelas. Blok Barat semakin aktif di wilayah Indo-Pasifik. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok semakin kompak mencari mitra strategis baru, dan Indonesia ada di posisi teratas. Ini bukan hanya karena kita negara besar, tetapi juga karena posisi kita yang tak tergantikan dalam jalur perdagangan dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia semakin intens menjalin kedekatan. Setelah pertemuan antara Prabowo dan Putin di Moskow, hubungan kedua negara menjadi lebih erat. Rusia secara terbuka menawarkan dukungan kepada Indonesia di bidang energi nuklir dan pertahanan. Mereka telah menyiapkan teknologi reaktor modular kecil dan siap membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan dan Sumatera. Namun yang paling menghebohkan adalah pembicaraan mengenai kerjasama militer strategis, termasuk pembangunan pangkalan bersama yang dapat digunakan oleh pesawat atau kapal Rusia di masa mendatang. Lokasinya di Biak, Papua, yang sangat dekat dengan Darwin, basis utama militer Australia di utara. Begitu informasi ini bocor ke publik, pemerintah Australia langsung bereaksi keras. Mereka segera menghubungi Jakarta untuk meminta penjelasan. Amerika Serikat pun tidak tinggal diam. Mereka meminta Indonesia untuk bersikap transparan dan mengingatkan mengenai risiko potensi konflik di kawasan tersebut. Di dalam negeri, tanggapan masyarakat juga terbagi. Beberapa melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk meningkatkan posisi Indonesia secara global. Namun, ada juga yang khawatir kita terjebak dalam konflik antara kekuatan besar. Jakarta berhasil menyelenggarakan pertemuan komisi bersama Rusia dan Indonesia mengenai kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi, dan teknologi. April lalu kita melaksanakan sidang komisi bersama Rusia dan Indonesia, serta forum bisnis dengan harapan menciptakan peluang baru. Pembukaan perdagangan bersama akan semakin memungkinkan setelah terbentuknya zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Saya yakin kita akan menemukan banyak peluang baru untuk kerja sama setelah kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas tersebut. Perjanjian ini akan ditandatangani agar pasar dapat beroperasi secara efektif, di mana perusahaan energi besar Rusia dapat beroperasi. Perusahaan Rusia akan beroperasi di pasar Indonesia, terutama dalam sektor minyak dan gas alam cair. Kami akan menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia. Sementara itu, proyek pembangunan kilang minyak besar dan kompleks petrokimia sedang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Perusahaan Rosneft dan Pertamina bekerja sama membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Kami siap terlibat dalam proyek baru di lepas pantai Indonesia, termasuk dalam modernisasi dan peningkatan produktivitas ladang minyak yang sudah ada. Kami siap untuk berpartisipasi dalam proyek baru di wilayah lepas pantai. Indonesia juga berusaha untuk memperbarui infrastruktur agar produksi minyak dari ladang-ladang tua dapat meningkat.
Kami terbuka untuk menjalin kemitraan dengan rekan-rekan Indonesia dalam sektor nuklir. Kami juga ingin merealisasikan proyek-proyek di bidang damai, seperti dalam sektor kesehatan, pertanian, dan pengembangan industri nuklir nasional, termasuk juga dalam bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan karyawan. Kami berminat dan siap berkolaborasi dalam berbagai disiplin ilmu. Kami juga ingin memperluas kerjasama dalam teknologi, termasuk ruang angkasa. Penerapan teknologi kota pintar dan kecerdasan buatan. Kota cerdas damai dengan kecerdasan buatan. Kami berkolaborasi di bidang budaya. Selama 60 tahun, di Rumah Rusia di Jakarta secara rutin diselenggarakan konser musik, pameran seni, dan kegiatan kreatif lainnya. Selama lebih dari 6 tahun di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta, kami mengorganisir dan melaksanakan konser, pameran, dan pertunjukan seni Rusia. Jika dilihat dari sudut pandang politik, langkah Rusia ini sangat masuk akal. Mereka tengah terisolasi oleh negara-negara barat karena konflik di Ukraina. Mereka memerlukan mitra baru, dan Indonesia menjadi pilihan yang menarik. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki cadangan nikel dan mineral langka yang sangat penting untuk sektor militer dan energi bersih. Selain itu, kita baru saja resmi bergabung dengan BRICS pada Januari lalu. Hal ini langsung meningkatkan daya tawar kita. Rusia dan mungkin juga Tiongkok ingin menjadikan Indonesia sebagai langkah awal untuk menyeimbangkan kekuatan barat di wilayah Indo-Pasifik, jika pangkalan tersebut benar-benar dibangun. Jika pangkalan itu direalisasikan, Indonesia akan menjadi pusat perhatian baru di peta dunia. Negara-negara ASEAN pun mulai mengambil sikap. Filipina mungkin akan semakin dekat dengan Amerika Serikat. Malaysia dan Singapura bersiap-siap menyikapi situasi tersebut. Bahkan Vietnam mungkin akan menjalin kerjasama militer yang lebih erat dengan India atau Jepang. Dunia yang sebelumnya multipolar bisa berpotensi kembali menjadi bipolar seperti pada masa Perang Dingin. Muncul beberapa kemungkinan untuk masa depan. Pertama, Indonesia bisa memilih untuk bersikap hati-hati. Tidak menyatakan setuju, tetapi juga tidak menolak. Ini adalah strategi jangka panjang. Kita tidak bisa hanya mengikuti arus atau bertindak berdasarkan emosi. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan Indonesia? Apakah tetap netral atau berani mengambil sikap dan menciptakan sejarah? Keputusan ada di tangan kita semua. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Menurutmu, apa langkah terbaik bagi Indonesia ke depan? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan jika kamu merasa orang lain juga perlu mengetahui narasi ini.